Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube GPI Academy, khususnya para santri dan santriwati Ma'had Al-Ilm di Yogyakarta dan dimanapun antum dan antuna mengikuti kajian ini di sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada saya dan kepada Anda semuanya, serta semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermajelis ilmu syar'i dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, di dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua syarat diterimanya sebuah amal. Maka hendaknya seseorang yang benar-benar mengharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala bisa melihat wajahnya masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, hendaknya senantiasa memonitor dua syarat diterimanya amal ini. Di antara faedahnya agar tidak tertipu dengan kewahan prestasi zahir. Sekian banyak kitab yang kita khatamkan, sekian banyak matan yang kita hafal dari matan kitab-kitab para ulama, dan semakin banyak cabang disiplin ilmu syar'i yang kita telah kuasai. Itu semua barulah prestasi zahir yang tentu tidak ada apa-apanya kalau tidak didasari dengan keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis kitab yang kita pelajari ini, rahimahullah, suatu saat pernah berkata, "Fal aqil yanzuru ilal haqa'iq la ilal zawahir." Orang yang berakal, ciri khasnya, orang yang berakal sehat, ciri khasnya adalah pandai melihat hakikat suatu amal. Fal aqil yanzuru ilal haqa'iq la ilal zawahir. Tidak terjebak dan tertipu dengan prestasi-prestasi amalan zahir. Penampilan zahir sesuai dengan sunnah adalah penting. Prestasi zahir, ibadah yang banyak juga perkara yang penting. Namun tatkala tidak didasari keikhlasan, tidak memperhatikan hakikat amalan itu diterima oleh Allah atau tidak, maka banyaknya amalan tersebut, banyaknya ibadah yang dilakukan oleh seorang, dan kemegahan penampilan zahir dan prestasi zahir tidaklah berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya adalah keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kita atau tidak, ada pada ucapan kita atau tidak, ada pada perbuatan kita atau tidak. Oleh karena itu, dengan bertambahnya materi pelajaran yang kita pelajari dalam kitab Al-Wasithiyah ini, dengan
hasilnya secara zahir kita mencapai al-qismul awal, al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minal Qur'anil Karim. Janganlah kita tertipu dengan banyaknya materi yang telah kita pelajari. Itu baru sebatas prestasi zahir. Lihatlah hakikat dari menuntut ilmu yang sedang kita pelajari ini, yaitu tentang ma'rifatullah, dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Mengenal Allah, hakikatnya semakin seseorang hamba mengenal Allah, maka semakin cinta Allah, sehingga semakin ringan ketaatan kepada Allah, dan semakin takut kepada Allah, sehingga semakin menjauh dari larangan-larangan Allah, dan juga semakin mengharap kepada Allah, sehingga semakin semangat untuk zuhud terhadap dunia dan cinta kampung akhirat. Oleh karena itu, majelis yang kita selenggarakan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk semakin bertambah lembaran halaman kita khatamkan dari kitab ini, maka semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin mengharap kepada Allah, berharap bisa melihat wajahnya, berjumpa dengannya, masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Mari kita lanjutkan materi kita sampai kepada bagian yang pertama, pendalilan tentang penetapan nama Allah dan sifatnya dari Al-Quranul Karim. Bab ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah bab baru. Jadi kita telah melewati bab muqaddimah. Kita telah melewati kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Bab muqaddimah, isinya definisi, pembagian-pembagian, sebagian kaidah telah kita dapatkan, alhamdulillah, terkait dengan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, kita masuk sekarang di dalam bab yang kedua, yaitu bab iman kepada Allah. Bagian yang pertama yaitu apa? Yaitu kumpulan dalil. Dalam Al-Quran tentang penetapan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua nantinya, setelah panjang bab ini, subbab ini kita lalui nantinya insya Allah,
kita akan berjumpa dengan sebab yang kedua adalah kumpulan dalil dalam as-sunnah tentang penetapan nama dan sifat Allah. Perlu diketahui bahwa di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini terdapat puluhan nama Allah, terdapat puluhan sifat-sifat Allah dan puluhan nama Allah. Dan kalau diperhatikan dan dicermati bahwa kumpulan sifat Allah itu jauh lebih banyak dalam kitab Al-Wasithiyah ini dibandingkan dengan kumpulan nama Allah. Isyarat apa ini? Ulama kalau membahas nama Ahlussunnah wal Jamaah, di antara mereka jika membahas tentang pelajaran Tauhidul Asma wa Sifat, lalu memberikan contoh-contoh tentang nama dan sifat Allah, maka sebagian mereka memberi perhatian yang lebih kepada sifat-sifat Allah. Sebagaimana dalam Al-Wasithiyah ini, penetapan tentang sifat-sifat Allah jauh lebih banyak daripada penetapan tentang nama-nama Allah. Dan juga demikian, di dalam Qawaidul Muthla misalnya, dalam penjudulannya didahulukan penyebutan tentang sifat Allah sebelum penyebutan tentang nama Allah. Ini menunjukkan perhatian ulama dalam menjelaskan Tauhidul Asma wa Sifat dan memberi contohnya perhatian lebih besar kepada sifat-sifat Allah dibandingkan kepada nama-nama Allah. Isyarat apa ini? Isyarat bahwa penyimpangan keyakinan manusia terhadap sifat Allah lebih banyak terjadi dibandingkan penyimpangan keyakinan mereka terhadap nama Allah. Penyimpangan keyakinan manusia terhadap sifat Allah Ta'ala lebih banyak terjadi dibandingkan penyimpangan keyakinan mereka terhadap nama Allah. Sehingga perhatian ulama terhadap umat ini memperhatikan kebutuhan mereka terhadap akidah yang benar di dalam sifat-sifat, di dalam meyakini sifat-sifat Allah. Sehingga ulama berdakwah menyesuaikan kebutuhan apa yang tertuntut dalam syariat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu tulisan-tulisan mereka diberkahi oleh Allah. Sampai pun mereka telah meninggal dunia ratusan tahun setelah mereka meninggal dunia, buku-buku mereka yang meskipun tipis-tipis masih bermanfaat bagi kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Apa rahasianya? Husnudzannya adalah mereka ikhlas di dalam menulis, di dalam mengajarkan ilmu syar'i. Menulis bukan untuk jadi pajangan di perpustakaan, hanya untuk meraih menterengnya gelar,
atau untuk jabatan dan gaji yang tinggi setelah lulus. Bukan untuk itu mereka menulis dan berdakwah, tetapi agar masyarakat lurus akidahnya, taat kepada Allah, mengesahkan Allah, dan menghindari kesyirikan serta kemaksiatan yang lainnya, sehingga ucapan mereka sedikit namun diberkahi oleh Allah. Betapa banyak tulisan-tulisan orang sekarang yang jauh lebih tebal halamannya, namun jangankan orangnya sudah meninggal, penulisnya sudah meninggal, masih hidup pun tidak ada yang mempelajari kitabnya tersebut. Banyak yang demikian. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami, bahwa dalam subbab atau pasal 1 ini, subbab atau pasal 1 dari bab kedua ini, yaitu tentang kumpulan dalil dalam Al-Quran tentang penetapan nama dan sifat Allah. Maka dalam subbab ini terdapat sekitar 130 ayat Al-Quran. Sekitar 130 ayat Al-Quran yang mengandung puluhan dari sifat dan nama Allah Ta'ala. Berikut rinciannya. Bahwa yang pertama kali yang disebutkan oleh penulis adalah surat Al-Ikhlas. Pertama kali disebutkan oleh penulis adalah surat Al-Ikhlas. Dari kumpulan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang penetapan nama dan sifat Allah. Baru setelah itu surat ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu baru ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Apa rahasia didahulukannya surat Al-Ikhlas dan ayat Al-Kursi ini? Rahasia didahulukannya surat Al-Ikhlas dan ayat Al-Kursi adalah karena kedudukan surat Al-Ikhlas dan kedudukan ayat Al-Kursi yang demikian tingginya. Al-Ikhlas sepertiga sepadan sepertiga Al-Quran. Kemudian Al-Kursi, ayat Al-Kursi
ayat teragung dalam kitabullah. Apa rahasianya surat Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat? Ayat Al-Kursi yang hanya 1 ayat. Tetapi kedudukannya demikian tinggi dalam Al-Quranul Karim, sepadan sepertiga Al-Quran, dan ayat teragung Al-Ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran, dan ayat Al-Kursi adalah ayat yang teragung dalam kitabullah Al-Quran. Padahal cuma satunya 4 ayat, satunya 1 ayat. Apa rahasianya menjadi ayat yang teragung dan surat Al-Ikhlas sepadan seperti Al-Quran? Jawabannya adalah ini. Karena di dalam Al-Ikhlas dan Al-Kursi terdapat pelajaran tauhid yang menjadi dasar agama Islam dan inti dari ajaran agama Islam. Al-Ikhlas misalnya, tidaklah dikatakan Al-Ikhlas kecuali karena memang selain menyebabkan pembacanya jadi murni keimanannya dari kesyirikan, juga karena memang isinya murni tentang Allah. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tauhidul asma wa sifat. Berarti tentang tauhid. Dan 3 macam tauhid ada semua dalam surat Al-Ikhlas. Ayat Al-Kursi jadi ayat yang teragung. Rahasianya di dalam ayat Al-Kursi terdapat sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak didapatkan pada ayat-ayat yang tidak sebagaimana didapatkan pada ayat-ayat selainnya. Berarti tentang tauhidul asma wa sifat, dan di dalamnya terdapat ajaran tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, dan juga demikian tauhidur rububiyah. 3 macam tauhid ini hakikatnya terkandung di dalam ayat Al-Kursi. 1 ayat menjadi ayat yang teragung. 4 ayat menjadi sepadan seperti Al-Quran. Rahasianya kembali kepada inti ajaran agama Islam dan dasarnya yaitu tauhid. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Sesedikit apapun amalan Anda, meskipun hanya 1,
2, atau beberapa saja, 3, 4 amalan. Tetapi kalau dilandasi dengan tauhid yang baik, dilandasi dengan keikhlasan, murni, bersih dari kesyirikan, benar-benar sempurna tauhid Anda, maka prestasi zahir yang sedikit itu di sisi Allah akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Sebagaimana ayat yang jumlahnya sedikit, namun ranking pertama teragung, satu ayat. Sebagaimana ayat yang jumlahnya, surat yang jumlah ayatnya sedikit, 4 ayat, tetapi sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Maka kembali lagi nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis buku ini, patut kita renungkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-aqil yanzuru ila al-haqa'iq la ila al-zawahir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ciri khas seseorang itu berakal sehat adalah pandai melihat hakikat suatu amal. Apakah diterima oleh Allah amalan tersebut? Apakah ucapan dan perbuatan pelakunya dicintai oleh Allah dan diridainya? Dan tidak tertipu, terjebak dengan prestasi zahir. Oleh karena itu, hal ini patutlah kita senantiasa ingat-ingat sepanjang hidup kita, bahwa intinya adalah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai muqaddimah pengantar bab baru ini, mari kita masuk dalam ucapan penulis rahimallahu ta'ala yang diberi judul Al-Jam'u bainan nafi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Menggabungkan antara nafi dan itsbat, peniadaan dan penetapan di dalam mensifati Allah Ta'ala. Menggabungkan antara nafi dan itsbat. Ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beriman terhadap Allah, beriman terhadap nama dan sifat Allah. Prinsip mereka adalah menggabungkan nafi dan itsbat. Tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itsbat saja, dan tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah nafi saja, nggak ada itsbatnya. Akan tapi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah nafi dan itsbat. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada pengajaran itsbat saja, kemudian tidak mengajarkan nafi. Atau sebaliknya,
Yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yaitu nafi dan itsbat. Nafi dan itsbat. Baik. Alasan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Apa alasannya? Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Alasannya adalah mengapa digabungkan antara nafi dan itsbat dalam mensifati Allah Ta'ala. Jawabannya adalah karena kesempurnaan Allah itu tidaklah terwujud dengan sempurna kecuali jika ditetapkan sifat yang sempurna dan ditiadakan kebalikannya berupa aib dan kekurangan. Karena kesempurnaan Allah Ta'ala tidaklah terwujud dengan sempurna pada hati seorang hamba kecuali jika ditetapkan sifat sempurna dan ditiadakan kebalikannya berupa aib dan kekurangan, kekurang sempurnaan. Karena nafi maksudnya, apa maksud nafi? Sepertinya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, yaitu peniadaan seluruh yang berlawanan dengan kemahasempurnaan Allah, yaitu meniadakan aib dan kekurang sempurnaan dari Allah Ta'ala, seperti meniadakan adanya sekutu bagi Allah, meniadakan sifat mengantuk, tidur, lupa, bodoh dari diri Allah. Itulah nafi. Meniadakan seluruh yang berlawanan dengan kemahasempurnaan Allah. Intinya nafi itu bahwa Allah disucikan dari setiap aib dan kekurang sempurnaan yang bertentangan dengan kemahasempurnaan Allah. Adapun itsbat adalah penetapan kemahasempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sehingga pantas mengapa digabungkan antara nafi dan itsbat, karena kesempurnaan Allah kesempurnaan Allah tidaklah terwujud dengan sempurna kecuali jika ditetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah dan ditiadakan kebalikannya dari Allah. Kemudian kita beralih kepada ciri khas nafi dan ciri khas itsbat. Nafi itu ada dua. Itsbat juga ada dua. Mujmal dan mufassal. Mujmal dan mufassal. Mujmal global,
mufassal, rinci. Karena nafi, setelah kita mengetahui bahwa nafi itu ada dua, mujmal dan mufassal, sebagaimana itsbat juga ada dua, mujmal dan mufassal. Maka katailah, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Terkait dengan masalah nafi dan itsbat yang mujmal dan mufassal, jawabannya adalah mereka menekankan nafi yang mujmal dan itsbat yang mufassal. Nafi yang mujmal dan itsbat yang mufassal. Itulah ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menekankan nafi yang mujmal dan itsbat yang mufassal. Hal ini berlainan dengan ahlul bid'ah. Mereka itsbatnya adalah mujmal, sedangkan nafinya adalah mufassal. Mengapa Ahlussunnah wal Jamaah nafi mujmal, itsbat mufassal? Dalam mensifati Allah, nafi itu mujmal, Ahlussunnah wal Jamaah demikian, yaitu apa? Meniadakan seluruh aib dan kekurang sempurnaan dari diri Allah secara menyeluruh. Semua sifat aib, semua sifat kekurang sempurnaan ditiadakan dari Allah Ta'ala. Kesana penekanan Ahlussunnah wal Jamaah, itulah yang dinamakan nafi mujmal. Adapun itsbat mufassal, maka Ahlussunnah wal Jamaah memperinci penetapan-penetapan sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang apa alasan? Alasan penekanannya kepada nafi mujmal, itsbat mufassal. Jawabannya adalah beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, prinsip ini, nafi mujmal, itsbat mufassal, adalah paling banyak dalam dalil. Paling banyak ada dalam dalil. Dibandingkan dalil yang menunjukkan nafi mufassal dan itsbat mujmal. Ada nafi yang mufassal dalam dalil, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa? Dengan nafi yang mujmal. Yang kedua, alasannya, nafi yang mujmal, itsbat yang mufassal itu lebih kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kok lebih kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala? Iya, tatkala seseorang memahami
laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Ini berarti seluruh sifat-sifat aib bagi Allah ditiadakan. Karena seluruh kesamaan dengan makhluk itu ditiadakan. Sedangkan makhluk tempat ketidaksempurnaan. Pada makhluk ada kekurangan. Pada makhluk memungkinkan ada aib. Ini lebih menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Sedangkan jika kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah tidak mendolimi siapapun, berarti meniadakan satu saja dari sifat aib, yaitu zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Mana yang lebih kuat menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala? Laisa kamitslihi syai' atau wala yadhlimu rabbuka ahada? Yang ini ditiadakan seluruh sifat aib dan kekurang sempurnaan. Yang satunya, ayat yang satunya menunjukkan, ya, ayat yang tadi laisa kamitslihi syai', saya ulangi, menunjukkan ditiadakannya seluruh sifat aib dari Allah Ta'ala, seluruh sifat kurang sempurna dari Allah Ta'ala. Sedangkan ayat yang kedua, wala yadhlimu rabbuka ahada, menunjukkan ditiadakan satu saja dari sifat aib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiadakan satu saja sifat aib dari Allah Ta'ala. Demikian saya ulangi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini lebih kuat ayat yang pertama dalam menunjukkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa itsbat itu tujuan langsung atau dibahasakan dengan maksudun lidzatihi, tujuan langsung. Kalau nafi itu perantara untuk suatu tujuan dibaliknya, dibalik penafian itu. Yaitu apa? Berupa penetapan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib yang ditiadakan. Itsbat itu tujuan langsung. Mengapa? Ketika kita membaca firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, langsung menunjukkan bahwa Allah
Maha Esa. Tetapi ketika kita membaca firman Allah Ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada, itu sebagai perantara untuk suatu tujuan, suatu maksud penetapan sifat sempurna yang menjadi lawan dari zalim, yaitu adil. Oleh karena itu, nafi itu pasti mengandung itsbat. Bagi yang terlambat mencatat atau khawatir terlambat mencatat, bisa di screenshot di perangkatnya masing-masing sehingga nantinya bisa ditulis dengan lengkap, insya Allah. Nafi itu pasti mengandung itsbat. Tidak ada di dalam mensifati Allah Ta'ala, tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di dalam mensifati Allah Ta'ala kok nafi tidak mengandung itsbat, nggak ada. Hanya nafi saja, tidak mengandung itsbat, tidak ada. Karena nafi itu maksudun li ghairi, yaitu bukan menjadi tujuan langsung tetapi perantara untuk satu tujuan di baliknya. Jadi kalau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, nafi itu mujmal, menekankan nafi itu mujmal, dan itsbat itu apa? Tadi mufassal, terperinci. Jangan kemudian dibantah dengan, loh ini ada nafi yang terperinci, spesifik, enggak global menyeluruh. Seperti tadi, wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini kan terperinci nih, bukan global. Yang dinafikan dari Allah hanya sifat zalim pada ayat ini. Jawabannya itu dibawakan kepada tujuan nafi tadi, yaitu sebagai penetapan sifat sempurna yang menjadi lawan sifat aib atau kurang sempurna yang ditiadakan dalam nafi tadi. Baik. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alasan yang keempat, nafi itu asal. Itsbat itu asal, pokok. Sementara nafi itu tabi, pengikut. Maka pantas jika yang pokok itu diperbanyak. Saya ulangi, diperinci. Sementara yang nafi kemudian diglobalkan. Ya, baik, itu beberapa alasan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, nafi itu mujmal dan itsbat mufassal. Adapun ahlul bid'ah kebalikannya, kalau nafi itu mufassal, itsbat itu mujmal. Mengapa? Karena ada syubhat pada diri mereka. Prinsip itu terbangun dari syubhat mereka yang batil. Ya, sekarang kita masuk pada surat Al-Ikhlas. Jadi setelah kita mendapatkan penjelasan
judul ini. Menggabungkan antara nafi dan itsbat di dalam mensifati Allah Ta'ala. Bahwa mensifati Allah Ta'ala tidak hanya menyebutkan sifat-sifat sempurna baginya, tetapi mensifati Allah Ta'ala juga dengan cara meniadakan sifat aib dari Allah Ta'ala, meniadakan sifat kurang sempurna dari Allah Ta'ala, dan menggabungkan antara keduanya dalam mensifati Allah Ta'ala. Inilah metode Al-Quran dan Sunnah. Kita langsung masuk dalam perinciannya. Contoh menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Ikhlas. Begitu maksud saya kurang lebihnya di sini. Wa qad dakhala fi hadhil jumlah, termasuk dalam kalimat ini, ma wasafallahu bihi nafsahu, sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, fi suratil Ikhlas, dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Coba kita perhatikan. Di dalam surat Al-Ikhlas, apakah hanya itsbat saja? Tidak, ada nafinya. Itulah gabungan antara nafi dan itsbat di dalam mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud apa maksud al-jumlah di sini? Apa maksud al-jumlah di sini? Bahwa sifat yang terdapat dalam Al-Ikhlas itu termasuk kandungan kalimat ini. Kalimat ini yang dimaksud adalah kembalinya kepada ini. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Pada matan sebelumnya. Itulah maksud jumlah di sini. Sehingga intinya, kalau ini mau ditransfer ke kata al-jumlah, intinya bahwa sifat mensifati, metode mensifati Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu adalah salah satu contoh prinsip penggabungan antara nafi dan itsbat. Karena dalam kalimat sebelum ini terdapat penggabungan antara nafi dan itsbat. Ini kalimat sebelumnya, matan. Kalimat matan sebelumnya terdapat penggabungan antara nafi dan itsbat. Berarti seolah-olah penulis mengatakan berikut ini contoh prinsip penggabungan nafi dan itsbat di dalam mensifati Allah. 1. Surat Al-Ikhlas. 2. Ayat Al-Kursi. Begitu. Surat Al-Ikhlas. Surat. Apakah yang dimaksud dengan surat? Dan mengapa surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas? Surat adalah sekumpulan ayat yang dinamai dengan nama khusus yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdiri ayat pembuka maupun penutup, dan jumlah yang paling sedikit adalah 3 ayat. Surat yang terpendek adalah 3 ayat. Sekumpulan ayat yang dinamai dengan nama khusus yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdiri dari ayat pembuka dan yang terdiri dari ayat pembuka dan penutup, dan jumlah yang paling sedikit dari sebuah surat adalah 3 ayat.
Adapun tentang nama surat ini Al-Ikhlas berbicara tentang penamaan surat dalam Al-Quran. Penamaan surat dalam Al-Quran memiliki beberapa macam bentuk. Penamaan surat dalam Al-Quran memiliki beberapa bentuk. Terkadang penamaan surat itu ditinjau dari sisi penyebutan suatu kata dalam surat tersebut. Bentuk penamaan surat dalam Al-Quran. Terkadang karena disebutkan sebuah kata di dalam surat tersebut. Yang kedua, terkadang ditinjau dari sisi adanya penyebutan suatu kisah yang lebih terperinci dalam surat tersebut. Terkadang ditinjau dari sisi makna yang terkandung dalam surat tersebut. Terkadang ditinjau dari sisi yang lainnya. Nah, mari kita perhatikan penamaan surat Al-Ikhlas. Tinjauan yang mana ini? Al-Ikhlas artinya pemurnian. Pemurnian. Ayat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena memurnikan pembacanya dari syirik. Karena menyebabkan murninya pembacanya dari syirik, ada 3 macam tauhid sekaligus dalam surat Al-Ikhlas. Berarti seluruh bentuk kesyirikan ditiadakan. Yang kedua, karena Allah memurnikan penyebutannya tentang dirinya saja. Allah menyebutkan, karena Allah memurnikan penyebutan tentang dirinya saja, tanpa menyebutkan tentang selainnya. Tidak menyebutkan hukum-hukum halal haram, tidak menyebutkan kabar tentang surga, kabar tentang makhluk, tidak. Berarti tinjauannya adalah ditinjau dari sisi inti makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Dari kandungan maknanya, sehingga dinamai dengan Al-Ikhlas. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Apa makna sepadan? Al-Ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran. Apakah makna sepadan?
Makna sepadan adalah fil jaza la fil ijza. Inilah makna sepadan. Sepadan dalam masalah pahala, bukan dalam masalah kesahan. Sepadan dalam masalah pahala, namun tidak sepadan dalam masalah, namun bukan sepadan dalam masalah ijza, yaitu kesahan. Maksudnya begini, jika seorang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Maka banyak-banyak seseorang ketika Ramadan misalnya membaca surat Al-Ikhlas dan juga demikian surat-surat yang lain. Adapun masalah kesahan, maka tidak bisa seseorang menggantikan bacaan surat Al-Fatihah dalam sholatnya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Walaupun surat Al-Ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran, tetap tidak sah. Karena sepadan di sini bukan masalah kesahan, tapi masalah pahala. Itu makna yang pertama dari sepadan. Makna yang kedua dari sepadan adalah Al-Quran itu kandungannya ada 3. Al-Quran itu kandungannya ada 3. Yang pertama, khabar. Yang khabar tentang Allah. Yang kedua, khabar tentang makhluk. Dan yang ketiga, hukum. Maka ini dikatakan sepertiga Al-Quran karena disinilah murni surat Al-Ikhlas kabar tentang Allah. Ini sepertiga dari kandungan Al-Quran. Ya. Kemudian terakhir dalam pertemuan kali ini, faedah dikatakan atau faedah status sepertiga Al-Quran. Yang pertama, atau satu aja ini dulu, yaitu apa?
madhab mengingatkan dan mengisyaratkan kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Apa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini? Yaitu tafdhil ba'dhi sifatillah ala ba'dhin tafdhil ba'dhi sifatillahi ala ba'd. Mengutamakan sebagian sifat Allah atas sifat yang lainnya. Mengutamakan sebagian sifat Allah atas sifat yang lainnya. Maksudnya apa? Bahwa sebagian sifat Allah itu kedudukannya lebih utama daripada sebagian sifat Allah yang lain. Kayak tadi, Al-Quran adalah sifat Allah, adalah kalamullah. Kalamullah berarti sifat Allah. Al-Quran itu sifat Allah. Sedangkan dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi adalah ayat yang teragung. Berarti lebih mulia dibandingkan dengan seluruh ayat-ayat yang lainnya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian sifat Allah itu lebih utama daripada sebagian yang lain. Tafdhil ba'dhi sifatillahi ala ba'd. Mengutamakan sebagian sifat Allah atas yang lain. Contoh lain misalnya, ridha Allah itu lebih utama dibandingkan murka Allah. Padahal sama-sama sifat Allah. Tadi ayat Al-Kursi lebih utama dibandingkan ayat yang lain. Nah, ini tidak sebagaimana ahlul bid'ah. Mereka punya keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat keutamaannya. Ahlul bid'ah memiliki keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat keutamaannya. Sehingga matan dari penulis di sini yang menyampaikan surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an, surat Al-Ikhlas yang sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an, maka ini hakikatnya adalah syiar Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah. Dan Al-Quran, Al-Ikhlas itu sepertiga sepadan sepertiga Al-Quran, maka ini dalilnya adalah hadis
riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Terakhir, di sini ada versi lain ulama dalam membagi-bagi isi Al-Quran. Tidak hanya satu versi. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran terbagi menjadi 3. Kabar tentang Allah, kabar tentang makhluk, dan tentang hukum. Sebagian mereka membagi seperti dalam kitab ini, bahwa makna Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tentang tauhid, kedua tentang kisah, ketiga tentang hukum. Tetap saja ini tetap menjadi alasan ilmiah bahwa al-ikhlas sepadan sepertiga Al-Quran karena terkait dengan sepertiganya yaitu tauhid. Karena di dalam al-ikhlas terdapat tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.